Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Marsha Adelia Sari, NPM 002, Yitni Kamalia Noviana, NPM 003, Adifa Pramesti, NPM 067. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang anggaran kas. Kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keperluan kas, dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih atau surplus maupun kas yang kurang atau defisit. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapat, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggaran. Yang ketujuh, memperkirakan sumber kas masa datang. Dan yang terakhir, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Metode penyusunan anggaran kas. Yang pertama, metode perkiraan kas atau metode langsung. Metode ini berdasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan, yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran, seperti penjualan, biaya dan pengeluaran untuk penambahan biaya barang modal. Metode ini sering digunakan untuk perencanaan kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Dan yang kedua yaitu metode ikhtisar laba rugi atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar laba rugi yang dianggarkan. Laba berisi yang direncanakan diubah dari dasar sebenarnya menjadi dasar kas, yang artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non-kas seperti persediaan piutang biaya yang dibayar di muka, sebenarnya, dan tertunda-tunda. Selanjutnya, sumber kas lainnya dan kebutuhan kas lainnya. Metode ini cocok untuk proyeksi kas dalam jangka panjang untuk jumlah perencanaan pendekatan. Kedua akan memberikan arus kas yang sama, hanya berbeda dalam jumlah rincian yang diberikan. Soal nomor 1. Susun anggaran aliran kas masuk sesuai tabel berikut dengan menggunakan data pada praktikum sebelumnya. PT Kesatria anggaran aliran kas masuk. Pada bulan Januari, jualan tunai sebesar 7.439.474. Penerimaan piutang sebesar 28.736.260.632. Pendapatan lain atau sewa sebesar 25 juta. Jumlah kas masuk sebesar 35.766.100.106 rupiah. Pada bulan Februari, penjualan tunai sebesar 5.141.425.099 rupiah. Penerimaan piutang sebesar 21.494.000
Rp892.019. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk sebesar Rp26.641.317.118. Pada bulan Maret, penjualan tunai sebesar Rp5.894.185.861. Penerimaan piutang sebesar Rp22.892.319.551. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk sebesar Rp28.785.412. Pada bulan April, penjualan tunai sebesar Rp5.509.317.951. Penerimaan piutang sebesar Rp22.047.819.833. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk sebesar Rp25.557.137.785. Pada bulan Mei, penjualan tunai sebesar Rp6.641.946.622. Penerimaan piutang sebesar Rp25.622.531.420. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk sebesar Rp32.264.478.042. Pada bulan Juni, penjualan tunai sebesar Rp6.257.078.713. Penerimaan piutang sebesar Rp25.852.448. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk sebesar Rp31.266.031.160. Bulan Juli, penjualan tunai sebesar Rp5.525.305.480. Penerimaan piutang sebesar Rp22.327.471.641. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk sebesar Rp27.822.779.121. Pada bulan Agustus, penjualan tunai sebesar Rp5.894.185.861. Penerimaan piutang sebesar Rp23.116.647.780. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk sebesar Rp29.10.833.641. Pada bulan September, penjualan tunai sebesar Rp6.258.078.713. Penerimaan piutang sebesar Rp23.340.976.008. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk sebesar Rp29.598.054.721. Pada bulan Oktober sebesar Rp5.905.173.389. Penerimaan piutang Rp29.377.894.104. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk Rp29.283.000.
Rp67.493. Pada bulan November sebesar Rp6.552.934.150. Penerimaan piutang sebesar Rp25.896.962.779. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk sebesar Rp32.899.929. Pada bulan Desember penjualan tunai sebesar Rp6.959.851.945. Penerimaan piutang sebesar Rp24.991.103.026. Pendapatan lain atau sewa kosong. Jumlah kas masuk sebesar Rp34.954.954.971. Pada penyusunan anggaran aliran kas keluar pada PT Ksatria pada bulan Januari, jumlah kas keluar sejumlah Rp28.763.582.033. Kemudian untuk bulan Februari Rp24.763.659. Untuk bulan Maret sejumlah Rp29.556.763. Untuk bulan April sejumlah Rp25.201.232. Bulan Mei Rp29.611.121.531. Bulan Juni Rp28.828.050.758. Untuk bulan Juli Rp26.482.861.321. Di bulan Agustus sejumlah Rp28.760.03.206. Di bulan September sejumlah Rp28.921.227.955. Di bulan Oktober Rp27.761.212.040. Dan di bulan November Rp30.239.294.510. Dan di bulan Desember sejumlah Rp32.913.143.738. Soal yang ketiga yaitu susunlah anggaran kas sementara. Berikut merupakan anggaran kas sementara dari PT Ksatria. Bulan Januari terdapat saldo awal Rp100 juta. Aliran kas masuk Rp35.766.100.106. Kas yang tersedia Rp35.866.100.106. Aliran kas masuk Rp28.763.582.033. Saldo akhir Rp7.102.518.073. Pada bulan Februari, saldo awal Rp7.118.073. Aliran kas masuk Rp26.641.317.118.
Kas tersedia 33.835.191 rupiah. Aliran kas masuk 24.762.763.659 rupiah. Saldo akhir 8.981.071.532 rupiah. Pada bulan Maret, saldo awal 8.981.071.532 rupiah. Aliran kas masuk 28.986.505.412 rupiah. Kas yang tersedia 37.767.576.944 rupiah. Aliran kas masuk 26.039.556.763 rupiah. Saldo akhir 11.728.20.181 rupiah. Pada bulan April 11.728.20.181 rupiah. Aliran kas masuk 27.557.137.785. Kas yang tersedia 39.285.157.966 rupiah. Aliran kas keluar 25.296.201.632 rupiah. Saldo akhir 13.986.956.334 rupiah. Pada bulan Mei terdapat saldo awal 13.988.956.334 rupiah. Aliran kas masuk 32.464.478.042 rupiah. Kas yang tersedia 46.253.434.376 rupiah. Aliran kas masuk 29.911.121.531 rupiah. Saldo akhir 16.942.312.845 rupiah. Pada bulan Juni, saldo awalnya yaitu 16.642.312.845 rupiah. Aliran kas masuk 31.261.160 rupiah. Kas yang tersedia 47.908.344.005 rupiah. Aliran kas keluar 28.828.050.758 rupiah. Saldo akhirnya 19.080.293.247 rupiah. Pada bulan Juli
Saldo awal 19.080.293.247 rupiah. Aliran kas masuk 20.822.779.121 rupiah. Kas yang tersedia 46.903.072.368 rupiah. Aliran kas keluar 26.482.321 rupiah. Saldo akhir 20.420.211.047 rupiah. Pada bulan Agustus terdapat saldo awal 20.420.211.047 rupiah. Aliran kas masuk 29.010.833.641 rupiah. Kas yang tersedia 49.431.044.688 rupiah. Aliran kas keluar 28.860.306 rupiah. Saldo akhir 20.671.482 rupiah. Pada bulan September saldo awal 20.671.041.482 rupiah. Aliran kas masuk 29.598.054.721 rupiah. Kas yang tersedia 50.296.096.203 rupiah. Aliran kas keluar 28.921.227.095 rupiah. Saldo akhir 21.347.869.107 rupiah. Pada bulan Oktober saldo awal 21.349.869.107 rupiah. Aliran kas masuk 29.283.067.493 rupiah. Kas yang tersedia 50.630.936.601 rupiah. Aliran kas keluar 27.761.212.040 rupiah. Saldo akhir 22.869.724.561 rupiah. Pada bulan November saldo awal 22.869.724.561 rupiah. Aliran kas masuk 32.549.896.929 rupiah. Kas yang tersedia 55.419.621.490. Kas yang tersedia 55.621.490 rupiah. Aliran
kas keluar 30.239.294.510 rupiah. Saldo akhir 25.180.326.980 rupiah. Pada bulan Desember, saldo awal 25.180.326.980 rupiah. Aliran kas masuk 34.484.971 rupiah. Kas yang tersedia 59.665.281.951 rupiah. Aliran kas keluar 32.913.143.738 rupiah. Saldo akhir 26.738.213 rupiah. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.